Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali kepada Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu yang di rumah, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Sang Gembala yang agung. Kita akan menyembah Dia, kita akan meninggikan nama-Nya. Sebab Dia Allah yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Allah yang sudah mengasihi kita. Dan bahkan Allah yang sudah memberikan menebus segala dosa-dosa kita, sehingga kita boleh menjadi umat kepunyaannya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhanku, terpujilah Engkau Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab bagi Engkau Tuhan segala pujian, segala pengagungan bagimu Tuhan, segala kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Glory bagi anak domba Allah yang layak terima pujian. Namamu besar Tuhan, namamu hebat. Haleluya. Haleluya. Glory, glory bagi Yesus Tuhan. Engkau yang layak dipuji Tuhan, layak diagungkan, layak diserukan. Sebab namamu ajaib, sebab namamu hebat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami angkat hati kami kepada Tuhan, kami angkat pujian kami buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus yang besar, Allah Immanuel, penyertaan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Dari musim ke musim Kau selalu ada bagi kami. Syukur bagimu. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Betapa ajaibnya Engkau Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu Tuhan di dalam hidupku. Ya, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita mau sama-sama bersyukur buat kebaikannya, buat setianya, buat anugerahnya, buat kemurahannya bagi kita. Haleluya, syukur bagi Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur bagimu, syukur, haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau besar, Engkau besar, Engkau Raja lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
berterima kasih buat segala kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Buat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti buat kami. Untuk itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan, kami siap bersorak-sorai bagi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya sampaikan limpah sukacita semuanya hari ini, amin. Ada sukacita bahkan limpah, amin. Haleluya, di belakang saya suaranya keras, puji Tuhan. Saya percaya juga di rumah juga penuh dan limpah sukacita Tuhan. Kita akan hari ini memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya, dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya, ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya
berhati. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Syalalala, 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 oh, syalalala, 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 oh, syalalala. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang ajaib, yang berkuasa, yang sanggup mengubahkan hidup kita. Dan biarlah pujian ini menjadi komitmen kita lagi di hadapan Tuhan, menjadi doa kita di hadapan Tuhan, untuk kita mau lebih bercahaya lagi bagi Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi semua orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya bagi kemuliaan-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku
mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya bagi kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami. Hingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan lagi bagi kami untuk boleh beribadah, memuji Engkau. Terlebih lagi untuk boleh mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja. Tapi firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu manusia yang terbatas. Biarlah setiap apa yang hamba sampaikan itu semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema seperti yang diberikan oleh Bapak Gembala, yaitu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, sekali lagi tema kita hari ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat pembacaan kita hari ini, khususnya ayat yang ke-12 ini, perlu bagi kita untuk berhati-hati. Karena supaya kita tidak salah memahami, tidak salah mengerti dan salah menafsirkan maksud ayat ini. Karena ada orang yang keliru memahami maksud ayat ini dengan mengatakan bahwa untuk selamat berarti kita harus perlu berbuat baik. Untuk selamat maka kita harus mengerjakan sesuatu. Untuk selamat maka kita harus melakukan sesuatu. Saudara yang kasih Tuhan, jika kita menafsirkan ayat ini, maka ayat ini akan bertentangan dengan ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa keselamatan itu adalah murni anugerah Allah. Coba saudara bandingkan dengan Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan ayat 24 dikatakan seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Jadi oleh karena kasih karunialah kita dibenarkan, dan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan juga seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman,
Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari kedua ayat ini jelas membuktikan bagi kita bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita mengerjakan sesuatu makanya kita diselamatkan. Tidak, kita diselamatkan karena kasih karunia. Kalau dengan usaha kita sendiri tidak ada manusia yang bisa selamat. Dengan usaha kita sendiri kita tidak mungkin bisa selamat. Karena apa? Kalau kita melihat dari perjanjian lama sampai sebelum Yesus datang ke dunia ini, begitu banyak usaha yang dilakukan oleh manusia untuk bebas dari perbudakan dosa, tapi tidak ada yang bisa selamat. Keselamatan itu hanya bisa kita terima ketika Yesus datang ke dunia ini untuk mati, untuk menebus kita. Jadi dari kedua ayat ini jelas membuktikan bagi kita bahwa kita diselamatkan karena anugerah, karena kasih karunia, bukan karena usaha kita. Mustahil saudara kita bisa selamat kalau dengan usaha kita sendiri, karena tuntutan Allah itu sempurna. Jadi sampai di sini saudara bisa mengerti ya maksudnya bahwa kita itu diselamatkan karena kasih karunia bukan karena usaha kita. Terus apa maksud pernyataan Paulus di ayat 12 ini? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Apa maksud Paulus di ayat ini? Saudara yang kasih Tuhan, maksud Paulus dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu ini adalah kata kerjakanlah di sini kalau terjemahan bahasa aslinya itu dipakai kata katergaseste yang berasal dari kata kerja katergazuma yang artinya menyelesaikan. Jadi kerjakanlah ini terjemahan bahasa aslinya itu artinya menyelesaikan. Jadi ayat ini kerjakanlah keselamatanmu di sini berarti ketika saudara mengikut Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan jangan berhenti di tengah jalan, tetapi ikutlah Tuhan sampai selesai. Ikutlah Tuhan sampai akhir hidup kita. Tetaplah setia mengikut Dia, jangan kita sampai berhenti di tengah jalan. Itu sebabnya Paulus mengatakan di ayat ke-12, tetaplah. Kata tetaplah itu berarti kita harus tetap mengerjakan, kita harus tetap mengikut Tuhan terus menerus. Ini dilakukan bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun, tidak. Selama kita hidup di dunia ini kita harus tetap mengikut Tuhan. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Dan dalam istilah yang sederhananya, mengerjakan keselamatan itu sebenarnya sama dengan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Taatlah melakukan firman Tuhan. Hal ini terlihat di ayat 12, dikatakan kamu senantiasa taat. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu. Di ayat 12 ini juga dikatakan kerjakanlah keselamatanmu, bukan pertahankanlah keselamatanmu. Karena apa? Tidak ada di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita harus mempertahankan keselamatan. Karena keselamatan itu tidak perlu dipertahankan, tapi dikerjakan. Ya, kita mengerjakan keselamatan itu bukan supaya kita selamat, tidak. Tapi karena kita sudah selamat, karena kita sudah diselamatkan. Dan kita diselamatkan bukan karena hasil perbuatan kita, bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena anugerah oleh iman. Iman dan anugerah yang benar akan menuntun kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Ya, iman yang benar akan menghasilkan perbuatan. Jika kita orang benar, maka kerjakanlah perbuatan yang benar. Jika kita sudah diselamatkan, maka hiduplah seperti orang yang sudah diselamatkan, yaitu lakukanlah firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah garam dan terang dunia supaya orang dapat melihat bahwa ada Kristus di dalam kita. Jadi inilah maksud pernyataan Paulus, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dan yang berikut, bagaimana mengerjakan keselamatan kita? Bagaimana cara mengerjakan keselamatan tersebut? Saudara yang kasih Tuhan, di ayat ini kalau kita baca satu perikop ini, Paulus tidak hanya menasihati jemaat Filipi supaya mereka tetap mengerjakan keselamatan mereka, tetapi Paulus juga memberikan cara bagaimana mereka harus mengerjakannya. Cara yang pertama itu adalah ayat 12b. Kalau saudara perhatikan, di sana dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi cara yang pertama itu adalah kita harus mengerjakannya dengan takut dan gentar. Saudara yang kasih Tuhan, kata takut dan gentar di sini bukan berarti ketika kita mengikut Tuhan kita penuh dengan ketakutan. Ketika kita mengikut Tuhan dengan ketakutan. Tidak, bukan seperti itu. Tapi kata takut dan gentar yang dimaksud oleh Paulus di sini, ini menggambarkan sikap hormat kita. Menggambarkan sikap hormat.
Jadi ketaatan kita kepada Allah harus didasarkan pada rasa hormat terhadap kekudusan Allah. Ketaatan kita kepada Allah harus didasarkan pada rasa hormat terhadap kekudusan Allah. Seperti Yusuf ketika ia digoda oleh istri Potifar, di mana ia mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf menolak untuk melakukan dosa karena ia menghormati kekudusan Allah. Yusuf menolak untuk melakukan dosa karena ia tahu bahwa Allah sangat membenci namanya dosa. Kalau kita menghormati kekudusan Allah, maka hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan bermain-main dengan namanya dosa. Jadi ini cara yang pertama. Dan cara yang kedua, bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan itu, yaitu kita harus mengerjakannya tanpa bergantung kepada orang lain. Ayat 12c dikatakan seperti ini. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Di sini Paulus meminta jemaat Filipi untuk tetap taat mengerjakan keselamatan mereka sekalipun Paulus tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Selama ini ketika Paulus bersama dengan mereka, jemaat Filipi ini jemaat yang tetap taat mengerjakan keselamatan. Mereka tetap setia mengikut Tuhan. Tetapi di sini Paulus perlu mengingatkan mereka kembali, jemaat Filipi, supaya mereka tetap taat sekalipun Paulus tidak ada bersama dengan mereka. Karena Paulus tidak mau jemaat ini terjebak kepada ketaatan yang semu. Yaitu taat karena faktor ada Paulus bersama dengan mereka. Jemaat Filipi ini jemaat yang sangat dekat dengan Paulus. Jemaat yang sangat mengasihi Paulus. Jemaat yang mendukung pelayanan Paulus. Itu sebabnya Paulus tidak mau jemaat ini terjebak kepada ketaatan yang semu. Yang mau taat mengikut Tuhan, taat mengerjakan keselamatan mereka. Karena ada Paulus bersama dengan mereka. Tetapi Paulus meminta, sekalipun Paulus tidak ada bersama dengan mereka, Paulus meminta supaya mereka tetap mengerjakan keselamatan mereka. Mereka tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup mereka. Jadi ketaatan yang seperti inilah yang Paulus minta kepada jemaat Filipi. Dan ini juga hendaknya kita miliki. Ketaatan kita jangan bergantung kepada orang lain. Banyak orang yang seperti itu, bukan? Dia taat ketika di depan pimpinannya, di depan pendetanya, gembalanya, tetapi di belakang tidak taat sama sekali. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus taat, ketaatan kita itu jangan tergantung orang lain. Artinya, kita tidak hanya taat ketika orang lain taat, tapi kita tetap taat sekalipun orang lain tidak taat. Jadi, mari kita miliki ketaatan seperti yang dimiliki oleh jemaat Filipi, sekalipun Paulus sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan yang melayani di sana, tidak bersama-sama dengan mereka. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan itu, yaitu ayat 14. Yaitu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi cara kita mengerjakan keselamatan itu adalah kita harus mengerjakan dengan tulus dan ikhlas, bukan karena terpaksa. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, jangan kita melakukan itu karena terpaksa. Karena Tuhan tidak suka kita melayani Dia, Tuhan tidak suka kita mengikut Dia karena terpaksa. Makanya di sini Paulus mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Orang yang bersungut-sungut, orang yang berbantah-bantahan, itu pasti orang yang tidak melakukan dengan setulus hati. Itu pasti karena terpaksa. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan terpaksa, pasti hasilnya tidak baik. Makanya di sini Paulus meminta jemaat Filipi supaya mereka tetap mengikut Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Mereka mengerjakan keselamatan itu dengan tidak bersungut-sungut. Dan kita juga dalam mengikut Tuhan, kita harus mengikut Tuhan dengan tidak bersungut-sungut, tetapi kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Karena Tuhan suka melihat orang yang melayani Dia, mengikut Dia dengan tulus dan ikhlas. Jadi inilah cara yang diberikan oleh Paulus. Bagaimana kita harus mengikut Tuhan, bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan. Dan yang berikut, apakah kita bisa tetap taat mengerjakan keselamatan itu? Apakah jemaat Filipi bisa tetap taat mengerjakan keselamatan itu? Saudara yang kasih Tuhan, tetap taat mengerjakan keselamatan seperti yang di ayat 12 ini memang sangat sulit untuk dilakukan. Dengan kekuatan kita sendiri, mustahil kita bisa melakukannya dengan terus-menerus. Oleh sebab itu, Paulus memberikan rahasia
agar kita bisa melakukannya. Apa itu rahasia yang diberikan oleh Paulus? Yaitu ayat yang ke-13. Ayat 13 dikatakan seperti ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi agar kita bisa mampu mengerjakan keselamatan itu, kita bisa melakukan karena campur tangan Allah, ya, karena campur tangan Allah. Allah lah yang memampukan kita, Allah lah yang memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita mampu dan mau untuk tetap mengikut Dia, untuk bisa tetap melakukannya. Yang penting kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau bergantung kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan pengalaman kita, kemampuan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak akan bisa. Makanya kita perlu campur tangan Allah untuk menolong kita. Makanya di ayat 13 di sini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelanya. Jadi inilah yang memampukan kita untuk bisa mengerjakan keselamatan ini. Yang terakhir, apa tujuannya kita mengerjakan keselamatan itu? Apa tujuannya kita tetap melakukan firman Tuhan, tetap mau hidup di dalam firman Tuhan? Yaitu ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dikatakan, supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda, ya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Jadi ketika kita taat mengerjakan keselamatan kita, ketika kita tetap taat mengikut Tuhan, kita tetap taat melayani Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, ya, maka kita akan menjadi terang. Kita akan menjadi seperti bintang-bintang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita akan menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan orang akan melihat bahwa ada Kristus di dalam kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya kita perlu hidup di dalam kekudusan. Kita perlu hidup melakukan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang akan melihat bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga mereka melihat bahwa benar-benar kita ini orang yang sudah selamatkan dan di dalam kita ada Kristus. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan mari kita belajar dari jemaat Filipi untuk boleh tetap setia, tetap taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mengikut Tuhan itu bukanlah hal yang mudah, tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita meminta kemampuan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Sehingga kita tetap bisa berjalan mengikut Tuhan seumur hidup kita. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini, boleh mengajar kami, untuk kami boleh tetap setia, mengikut Engkau, boleh tetap setia hidup dalam kekudusan firman-Mu, dan boleh tetap setia mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh memberkati kami, ajarlah kami boleh hidup melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam hidup kami, dan kami boleh semakin luar biasa dan semakin diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ajarlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah diberkati tentunya. Amin. Terima kasih juga untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Muda Herianto Situmorang, kiranya semakin mantap di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup
Rajaku tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan hari ini berbicara, tetaplah kerjakan keselamatan. Mari kita berdoa supaya kita sebagai anak-anak Tuhan mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu tentang bagaimana kami sebagai orang percaya mengerjakan keselamatan yang sudah kami miliki. Terima kasih Tuhan, biarlah umat-Mu Gekari Anggur Baru diberkati Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ini Tuhan. Walaupun mereka masih tetap beribadah di rumah-rumah, Tuhan hadir memberkati setiap umat Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga, memberkati usaha dan pekerjaan. Hamba juga berdoa untuk gereja kami, program gereja ini tetap jalan untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah dalam perlindungan Allah, dilindungi dari serangan-serangan virus. Biarlah kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Biarlah hidupnya diberkati Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa berkat Tuhan ada atas kami semua. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Dia. Terimalah berkatnya, angkatlah tanganmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa Roh Kudus memberkati saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin.